ngerasain lah gimana enaknya beramal ketika lagi ikhlas, itu lega banget. Makin banyak masalah makin berasa kayak apa ya, makin berasa kayak kuat gitu. Makin banyak masalah makin berasa lebih dekat sama Allah. Kita bantu orang lain yang susah, ternyata kita bantu sekali belum tuntas masalah dia, kita bantu lagi. Makin banyak uang kita yang keluar, harta kita yang kita infakkan, kita nggak merasa makin rugi, kita merasa makin dekat sama Allah. Kalau akadnya dengan Allah, kalau akadnya dengan manusia itu berat. Nanti gimana dia balikinnya nih? Udah makin gede, susah nih balikinnya. Terus kalau dia nggak menghargai saya setelah saya habis-habisan kayak gini, wah saya akan sakit banget ya, saya akan marah banget, saya akan kecewa banget. Jadi makin besar rasa sesaknya ketika kita berakad dengan manusia. Saya nggak bisa nyontohin satu persatu sesuai dengan daily life kita, tapi coba deh teman-teman melihat ini dari angle kehidupan sehari-hari teman-teman. Ketika berbuat sesuatu yang baik, apakah itu ibadah ataupun muamalah, kalau kita mengharapkan sesuatu penghargaan dari manusia, rasanya gimana? Susah buat bahagia, susah banget. Pasti akan gampang terganggu. Dia bete dikit, kita anggap dia nggak menghargai saya, masa dia bisa bete padahal saya udah habis-habisan buat dia, kayak gitu. Tapi kalau kita berakadnya dengan Allah, mau dia bete, mau dia berkhianat, mau dia ninggalin kita, nggak ngaruh. Kenapa? Hasbiyallah, kan cukup buat saya Allah, udah nggak kurang. Kata cukup itu kan udah nggak butuh tambahan kan? Kalau ada yang dari manusia, itu kita bahagia. Kalau nggak ada, nggak mengurangi kebahagiaan kita karena dia nggak perlu tambahan, udah cukup. Cukup. Tapi kalau kita bilang hasbiyallah cuma masih terpengaruh oleh penghargaan manusia, berarti belum cukup buat kita Allah. Maka jujurnya kita belum benar-benar berakad dengan Allah, belum benar-benar ikhlas, belum benar-benar mukhlishina lahuddin. Itu satu syaratnya. Jadi mau dapat kejutan, mau bahagia, berakadlah dengan Allah dalam apapun kebaikan yang kita kerjakan. Ibadah juga kayak gitu. Tahajud memang nggak perlu kita tampilkan ke manusia, tapi kadang-kadang kita kepancing di grup pada ngomongin tentang gimana ya caranya biar bisa tahajud. Saya tuh udah berkali-kali coba tahajud gagal terus, pakai alarm 10-10-nya nggak kedengaran karena udah bunyi. Teman-teman kita yang keganggu sekos-kosan ya, kita mah biasa aja nggak kerasa. Pagi-pagi pas duha kok alarm saya nggak ada bunyi semalam, malah mereka semuanya nggak bisa tidur gara-gara alarm kita udah bunyi jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4. Bete banget tuh dengan handphone kita. Terus saya udah coba juga pakai tidurnya awal waktu biar nanti malamnya bangunnya segar gitu. Tetap aja bangunnya duha. Mau tidur jam 8, tetap bangun jam 8. Jadi nggak akan lebih awal. Oh ya udah, saya udah coba siangnya capek banget biar tidurnya nyenyak gitu. Ternyata makin capek siangnya makin susah bangunnya. Jadi semua cara gagal. Kita ada teman kita curhat di grup, kita kepancing. Sebetulnya tahajud itu nggak susah kalau udah biasa. Kalau udah biasa tuh nggak perlu pakai alarm, nggak perlu jadwal tidur tuh dimaju-majuin. Dan kalaupun kita capek banget gara-gara kita dari luar kota, tetap aja walaupun kita tidurnya telat, asal jam 3 udah bangun. Asal dibiasakan. Coba nanti kamu rasain kalau udah setahun gak pernah ninggalin tahajud. Emang kamu udah alhamdulillah 10 tahun gak pernah tinggal. Habis semuanya. 10 tahun habis semuanya. Seolah-olah kita gak pernah tahajud. Kenapa? Gara-gara kita tadinya niatnya setan tuh kan bukan pintar ya, licik. Dia tuh ngebisikin kita di dalam hati kita, iwas wisufi sudurnas, dengan kalimat ini, udah kasih tahu ke dia, udah sharing, udah ajarin dia. Nanti kalau kamu misalnya ngajarin dia dan dia ngelaksanain, kan kamu dapat pahala. Syiar. Salah apa betul? Betul kan, gak ada yang salah kan? Syiar, namanya syiar tuh harus dikasih tahu. Cuman pas kita udah kasih tahu, dia ngasih tahu, setan bisikin lagi, kamu tuh emang keren. Tahajud kamu tuh emang dahsyat. Dia mah gak ada apa-apanya. Dia sekarang lagi takjub banget sama kamu. Nah, itu tuh bukan kata-kata dia, itu kegeeran kita gara-gara dibisikin setan. Dia mah biasa aja. Oh, 10 tahun ya.
oh, ya udah nanti gue bisa lebih dari itu. Dia gitu malah mikirnya. Kita pikiran lo nggak bakal bisa lebih dari gue, lo mah pokoknya udah gak ada apa-apanya dibandingin gue, lo mah receh, gitu kan. Ini tuh kegeeran kita gara-gara yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi orang nggak mikir apa-apa, kita sendiri aja yang kayaknya udah memuji-muji diri sendiri. Ini namanya jatuh cinta terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena kita yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya ini tuh jangan sampai terganggu lah. Kalau sampai ibadah dan kebaikan muamalah kita terganggu oleh nas, oleh orang-orang di sekeliling kita bakal susah untuk bahagia. Satu syaratnya, bahasa fikihnya ikhlas, bahasa motivasinya berakad dengan Allah, bahasa apa lagi, bahasa agamanya lillah, bahasa ibadahnya niat. Banyak istilah tapi intinya sama, berakad dengan Allah. Syarat kedua, kalau kita pengen dapat kejutan, terus kita pengen 100% garansi pasti sukses. Ada orang yang suksesnya keberhasilannya sekian persen, ada yang dijamin sekian persen. Kalau ini 100% dijamin pasti sukses. Satu, berakad dengan Allah. Yang kedua apa? Yang kedua itu istiqomah. Satu, ikhlas. Dua, istiqomah. Istiqomah ini di Indonesia kita kadang-kadang memaknainya agak sedikit berbeda. Buat kita istiqomah itu sholat tahajud setahun, namanya istiqomah kan ya. Puasa Senin Kamis setahun, istiqomah. Apalagi tilawah 1 hari 1 juz setiap hari, istiqomah. Itu namanya bukan istiqomah teman-teman, itu namanya dawam. Apa namanya? Dawam. Orang yang sholatnya kata Allah daimun, orang yang dawam dalam sholatnya, itu namanya dawam. Terus bedanya istiqomah dengan dawam apa? Dawam itu terjemahan kita konsisten. Konsisten tilawahnya selama beberapa waktu, sehari sejuz selama setahun, konsisten dawam. Konsisten tahajudnya, konsisten puasa sunnahnya, konsisten berbuat baiknya, itu namanya dawam. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu bukan konsisten, tapi komitmen. Istiqomah itu komitmen. Dia tetap berada di jalurnya, nggak mau keluar dari jalur. Itu namanya istiqomah. Jalur apa? Batasan syariah. Batasan syariah. Dalam urusan, misalnya dalam urusan makanan, dia nggak mau makan yang haram. Bahkan dia nggak mau makan yang syubhat, yang dia lakukan hal haramnya dia nggak mau. Ada yang mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan ini nggak boleh. Ya udah dia nggak boleh. Saking waroknya, dia pengen dia pengen komitmen di dalam batasan Allah. Dia keluar negeri, misalnya teman-teman ke Singapura, teman-teman ke negara-negara yang mayoritasnya non Muslim. Kan cari makan enak tuh susah, apalagi ke Korea misalnya. Sekarang tapi udah banyak sih hal trip. Insya Allah yang pengen ikut bareng dengan saya, endorsement. Bulan Februari kita mau ada trip lagi ke Korea. Sekaligus nanti ada taklim di Nami Island. Nami Island itu di mana Ustaz? Winter Sonata. Di tempat lokasi syuting Winter Sonata kita bikin taklim di situ. Terus juga nanti ada tempat makan makanan Korea asli tapi halal. Nanti digaidin sama artis Korea Chan. Yang kemarin kalau yang ikut YouTube saya ada, kita ketemu dia. Nah, pergi ke Korea, kalau kita nggak komitmen dengan hal, maka kita akan memudah-mudahkan. Yang penting kan ini bukan pork, no lard gitu kan, ini nggak ada darah, nggak ada babi, ya udah halal. Belum tentu, karena ayam yang disembelih bukan dengan nama Allah menjadi bangkai, tidak halal kita makan. Misalnya kita kayak fast food, ke makanan siap saji di luar negeri gitu kan, cuman kalau di Singapura rata-rata udah ada label halal sih fast foodnya. Nggak tahu di Korea tuh nggak, di Hong Kong. Alhamdulillah Allah mudahkan, bukan karena mampu tapi Allah mampukan, sering keluar negeri itu, dan rata-rata negara yang mayoritasnya non muslim. Itu tuh kadang-kadang kita sengaja bawa sambal dari Indonesia. Nanti kalau makan di sana tuh tinggal beli nasi doang pakai sambal. Kan kita kalau pakai sambal juga udah cukup ya. Isinya cuma 3, garam, cabai, pecin, udah. Oh, itu udah bahaya tapi sebetulnya.
Jadi bawa sambal terkenal dari setiap daerah tuh saya suka koleksi. Nanti kalau lagi ke luar negeri bawa sambal. Cuman dia harus benar-benar rapat tuh, karena kalau diperiksa kadang-kadang suka dikeluarin nggak boleh karena aromanya kurang common lah mereka. Ini kalau kita nggak komitmen bahaya banget loh teman-teman. Ini namanya istiqomah. Kenapa? Orang kalau istiqomah nggak mungkin dia ada masalah. Setiap ada masalah, Allah pasti terlibat. Setiap ada masalah, Allah pasti mengutus malaikat untuk membantu dia dalam menyelesaikan masalah. Masalahnya kita mau nggak komitmen dari hal-hal yang kecil, makanan halal. Kalau di Indonesia mungkin challenge-nya bukan makanan halal, rezeki halal. Kalau ke luar negeri, makanan halal. Kalau di sini, rezeki yang halal. Sumbernya, kerja kita. Kadang-kadang kita bekerja di sebuah tempat, sebuah usaha, halal sebetulnya sumbernya. Cuman cara kita yang membuat dia jadi tidak halal. Kita korup, kita manipulasi, kita curang, kita menzalimi hak orang lain. Kayak orang dagang. Dagang itu kan 9 pintu rezeki kan? Sebetulnya dagang itu salah satu pekerjaan kesukaan Nabi. Dan Nabi juga berdagang. Cuman kenapa kok dagang yang 9 pintu rezeki halal ini jadi haram? Gara-gara di dalamnya kita memberikan barang-barang bahan-bahan yang membahayakan buat orang lain. Sekarang pasien kanker tuh ngeri-ngeri. Anak kecil aja sekarang kena tumor. Umur kurang dari setahun udah tumor. Kok bisa? Mungkin ibunya pas lagi hamil makanannya gak sehat, banyak makan makanan yang membahayakan. Belum lagi nanti mungkin dia tinggal di dekat dengan sebuah pabrik yang limbahnya sampai ke rumah tangga tanpa disadari. Belum lagi dia makan ikan yang udah mengandung mikroplastik gitu-gitu kan? Ini bahaya banget sekarang. Ada orang jual kalau di Sunda nyebutnya bala-bala, di Jawa ote-ote. Bakwan. Ote-ote itu Jawa Timur kan. Bakwan lah ya, bakwan. Tapi kenapa bakwan ini kok renyah banget? Karena pakai plastik di dalam minyak. Jadi minyak udah mendidih, kasih plastik giniin, udah plastiknya mencair dengan minyak. Kasih ayam goreng lah, bakwan lah, apa segala macam kerupuk, sehingga dia lebih renyah dan lama renyahnya. Harusnya dalam hitungan jam dia udah lembek kan, ini lama renyahnya. Ini mungkin dagangnya halal, tapi cara dia membuat apa yang dihasilkan dari situ itu haram total. Berarti udah nggak istiqomah. Sehingga ketika dia punya masalah, dia tuh nggak akan bisa dibantu sama Allah. Hidupnya tuh susah terus. Ada orang yang udah kayak gitu tapi nggak kaya-kaya kan? Kok nggak bisa sukses? Kok nggak bisa buat anaknya sarjana? Kok nggak bisa buat anaknya soleh? Kok nggak bisa buat anaknya ngafal Quran? Kok nggak bisa buat anaknya nyantri di pondok? Kok nggak bisa umroh? Kok hidup rumah tangganya hancur-hancuran? Gara-gara salah satu penyebabnya ketika dia punya masalah, Allah nggak nolongin dia. Kenapa nggak ditolong? Dia bukan orang yang istiqomah. Ada orang yang rumah tangganya hampir hancur, tapi tiba-tiba berbalik 180 derajat. Yang tadinya istrinya tuh udah give up, udah nggak mau lagi bareng dia, udah melayangkan surat gugatan cerai, tapi sekarang dia tarik lagi surat itu sendiri. Malah sekarang istrinya sangat mencintainya dan mengatakan dia adalah yang terbaik dalam hidup saya. Kok bisa berubah? Allah mengubah hati seseorang. Dia orang yang istiqomah, dia komitmen di dalam batasan syariah. Nah, coba kita baca salah satu ayat istiqomah yang paling populer. Kayaknya kita kalau bisa ini ditandain ya ayat ini supaya bisa dibaca sering-sering di dalam sholat sunnah. Ustaz nggak hafal ayatnya, baca pakai handphone atau pakai mushaf boleh. Sholat sunnah ya. Tapi syarat kalau kita pengen baca Al-Quran di dalam sholat pakai handphone, datanya dimatiin dulu. Jangan sampai kita lagi baca, WA masuk. Memang namanya gak dikenali karena nomornya udah dihapus, tapi ada emoticon love kan tergantung. Jadi datanya dimatiin dulu biar fungsi handphone murni tinggal mushaf, tinggal Quran doang. Jadi nggak ke distract sama WA masuk, grup yang lagi rame chat tentang apa gitu, gosip. Ada yang lagi rame-rame di antara artis, ada yang saling hujat-menghujat gitu kan. Lambe turah apa misalnya. Matiin dulu datanya biar kuotanya nggak berfungsi. Baru tilawah. Terus cara megangnya gimana Ustaz? Kalau sholat sunnah ini tutorial baca Quran sambil sholat sunnah. Tapi apakah itu boleh? Ijma ulama boleh. Yang membedakan pendapat di antara satu mazhab dengan yang lain, mana yang lebih baik? Membaca atau enggak?
Jumhur, artinya mayoritas ulama mengatakan sebaiknya nggak baca sih kalau hafal. Tapi kalau nggak hafal, nggak apa-apa kita membaca, walaupun menghafal lebih baik. Makanya di Arab itu kalau di Masjidil Haram, sholat tarawih, kalau yang pernah nonton live-nya di Parabola, itu kan banyak yang pakai mushaf ya, nggak HP sih mushaf. Cuman karena kita kadang-kadang pakai mushaf agak-agak, Quran kita kan gede-gede tuh, megang sebelah tangan lumayan kan, makanya pakai handphone juga nggak apa-apa. Tapi jangan ke distract dengan yang lain. Kalau ke distract berarti kita sudah melakukan aktivitas selain ibadah sholat di dalam sholat, batal sholatnya. Kita pegang dulu. Beres kita pegang, pas ruku, pas sujud taruh dulu, sambil sujud nanti diambil lagi. Itu kalau pakai mushaf. Saya pernah soalnya dulu jadi makmum sholat taraweh di masjid. Memang banyak orang yang pegang mushaf karena dia nggak hafal, dan itu akan kerasa dia kayak ngikutin bacaan imam. Kalau enggak, ngantuk. Soalnya bacaan tarawih di masjid rata-rata satu malam 1 juz. Saya pernah cerita ada satu masjid satu malam di atas 10 juz. Itu benar-benar saya juga kapok soal di situ. Cuman sekali doang, itu pun nggak sengaja. Kalau tahu 10 juz nggak bakal ke sana. Karena emang bukan di luar itu mah di luar kemampuan saya lah ya. Karena saya kurang soleh. Di situ tuh walaupun 10 juz masjid full, tapi makmumnya semuanya hafiz. Minimal makmumnya hafal 5 juz minimal. Kakek-kakek kayak gitu. Makanya 1 rakaat setengah juz, 2 rakaat 1 juz. Jadi 10 rakaat selesai 10 juz, witirnya nanti surat-surat pendek di juz 30. Makanya beres 2 rakaat 1 juz, istirahat setengah jam. Jadi benar-benar sholat tarawih, sholat santai. Baca 2 rakaat 1 juz, istirahat setengah jam. Nanti 2 rakaat lagi, istirahat setengah jam. Istirahat setengah jam, ya ada yang goler-goler, ada yang makan-makan kolak, ada yang pulang terus nggak balik-balik lagi. Ustaz gimana? Saya goler-goler, tidur-tidur, begitu udah beres setengah jam, as-sholatu jami'ah, langsung bangkit lagi, 1 juz lagi, sampai menjelang sahur, 10 juz. Beres selesai itu, besoknya syekh saya ngajak lagi, Hanan yuk kita terawih lagi di sana. Aduh syekh lagi sakit perut, aduh syekh. Udah cari alasan kan kuat. 10 juz. Di Bandung aja saya sholat 10 malam terakhir aja 1 juz, itu udah banyak yang tumbang. Bahkan belum juga 1 juz, baru beberapa halaman di belakang itu udah pada khusyuk, nangis-nangis. Saya pikirnya makmum hebat banget ya, udah pada nangis, saya juga belum nangis sebagai imam. Akhirnya saya nangis gara-gara gak enak sama makmumnya. Beres sholat saya tanya, kenapa kalian kok khusyuk banget? Padahal baru hijrah loh, tatuan gitu kan. Tapi kok nangis banget? Ustaz, saya nangis bukan karena khusyuk, bacaannya kepanjangan. Maaf. Kalau khutbah tuh udah dikasih kode-kode tadi, udahan lah, bersin lah. Yang paling standar, amin. Nah itu kode. Berarti udah selesai, cukup gitu kan.